Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Setia Pancarbuana dari kelas 2 FEB, dan di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang metalografi. Yang pertama adalah tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Jika benda ini bergerak, maka benda mengalami perubahan energi potensial yang menjadi energi gerak. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa benda diam namun ada di posisi tertentu, maka akan memiliki energi potensial. Contoh energi potensial yaitu ada beberapa contoh sederhana untuk mengetahui keberadaan energi potensial. Seperti misalnya saat orang menarik tali busur lalu menahannya, tali busur mendapatkan energi potensial. Jika tali busur itu dilepaskan, anak panah akan melesat. Melesatnya anak panah ini adalah akibat usaha yang dilakukan oleh tali busur. Energi potensial juga memiliki diagramnya sendiri, yaitu diagram energi potensial. Lalu yang kedua akan menjelaskan tentang struktur kristal. Struktur kristal yang pertama yaitu ada yang disebut namanya HCP atau sel satuan kubik primitif. HCP ini adalah atom yang hanya ada di sudut. Setiap atom pada sudut tersebut dibagi di antara 8 sel satuan yang berdekatan. Ada 4 sel satuan di lapisan yang sama dan 4 di lapisan atas atau bawah. Oleh karena itu, sel satuan tertentu hanya memiliki 1/8 atom. Setiap bola kecil pada gambar berikut mewakili pusat partikel yang menempati posisi tertentu dan bukan ukurannya. Struktur ini dikenal sebagai struktur terbuka juga. Atom-atom dalam sel HCP hanya ada di sudut. Setiap atom di sudut dibagi di antara 8 sel satuan yang berdekatan. 4 sel satuan terdapat pada lapisan yang sama, 4 unit sel di lapisan atas atau bawah. Oleh karena itu, sel satuan tertentu hanya mempunyai 1/8 atom. Setiap bola kecil pada gambar berikut mewakili pusat partikel yang menempati posisi tertentu dan bukan ukurannya. Yang kedua, sel satuan BCC memiliki atom di setiap sudut kubus dan atom di tengah struktur. Diagram yang ditunjukkan di bawah ini adalah struktur terbuka. Menurut struktur ini, atom pada pusat tubuh sepenuhnya menjadi bagian dari sel satuan di mana ia berada. Dalam sel satuan BCC, setiap sudut mempunyai atom. Ada satu atom di tengah struktur diagram di bawah. Ada satuan atom di tengah struktur diagram yang memiliki struktur terbuka. Menurut struktur ini, atom di pusat-pusat tubuh sepenuhnya menjadi bagian dari sel satuan di mana ia berada. Sel satuan yang ketiga ada sel satuan FCC, mengandung atom di seluruh sudut sisi kristal dan di tengah semua permukaan kubus. Atom yang ada di bagian tengah muka dibagi antara dua sel satuan yang berdekatan dan hanya setengah dari setiap atom yang dimiliki oleh satu sel. Dalam sel satuan FCC, atom terdapat di seluruh sudut sisi kristal. Selain itu ada atom di tengah setiap permukaan kubus. Atom pusat muka ini dibagi antara dua sel satuan yang berdekatan. Hanya 12 dari setiap atom yang termasuk dalam sel satuan. Yang ketiga tentang bentuk kristal. Yang pertama ada kristal. Susunan atom kristal merupakan struktur atom yang terbentuk secara bertulang dan memiliki jarak yang sama antar atom. Sifatnya, kedua unsur harus sama, mudah larut atau cenderung larut sempurna, 3 larut sebagian atau tidak larut sama sekali. Lalu susunan molekul atom dan ionnya jelas, rapat, dan teratur. Yang kedua ada amorf. Susunan kristal amorf merupakan susunan yang ikatan antar atomnya tidak beraturan dan tidak memiliki jarak yang sama, sehingga amorf tidak memiliki bentuk yang simetri. Sifatnya yang pertama, susunan partikelnya tidak rapat, susunan molekul atom dan ionnya tidak teratur, bentuknya tidak beraturan dan bergelombang, tidak rapat, tidak teratur, dan strukturnya kompleks. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alif Rasanuskullah. Saya dari 2 FEB dengan nomor NIM 222331036. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu dari penjelasan Rami Setia Pancarbuana, yang dimana pada penjelasan kali ini saya akan membahas tentang solid solution serta diagram biner. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang solid solution.
solid solution sendiri dibagi menjadi dua, interstitiasi dan substitusi. Apa sih interstitiasi tersebut? Interstitiasi adalah keadaan di mana atom unsur dapat mempunyai kemampuan untuk menampung atom lainnya. Dapat dilihat pada gambar di sini, banyak unsur ibaratkan adalah unsur itu adalah A. Unsur A itu adalah paduan yang sama, tapi pada interstitiasi di sini kita dapat memasuki unsur yang berbeda, yaitu unsur yang B. Jadi ada 4 atom yang berbeda, atau 4 atom yang sama, tapi tengah-tengahnya terdapat unsur atom yang berbeda, yaitu atom B. Selanjutnya substitusi. Substitusi itu adalah susunan atom dasar yang dapat diganti dengan atom lainnya. Pada gambar di sini bisa dapat dilihat banyak unsur atom yang sama, tetapi berbeda di sini digantikan oleh unsur atom B, yang artinya banyak unsur atom yang sama tetapi bisa digantikan oleh unsur atom yang berbeda, seperti itu. Di sini saya akan bahas tentang diagram biner. Diagram biner sendiri dibagi menjadi 5, yang dimana diagram fase biner bisa disebut sebagai binary isomorphous alloy system. Kedua unsur yang padukan larut sempurna dalam keadaan cair maupun padat. Yang pertama, di sini ada liquidus solidus yang sejajar, yang dimana larutan sempurna dalam keadaan cair dan tidak larut dalam keadaan padat. Yang selanjutnya di sini ada diagram biner yang kedua, yaitu larut sempurna dalam keadaan cair, larut sempurna dalam keadaan padat. Lanjut dengan diagram biner yang ketiga dan keempat. Diagram biner yang ketiga yaitu periktektikum, larut sempurna dalam keadaan cair, larut sempurna dalam keadaan padat dengan maksimum. Dimana di sini tuh ada periktektikum. Periktektikum sendiri itu titik pelelehan di atas suhu periktektik, titik periktektikum, dan pendinginan melalui titik periktektikum. Dimana garis solidus adalah garis yang menunjukkan garis temperatur terendah di mana logam dalam keadaan cair, atau temperatur di mana awal terjadinya pembekuan dari kondisi cair akibat proses pendinginan. Garis liquidus ini garis adalah antara fasa cairan dan fase transisi padat cair, alfa dan liquid, di mana paduan berubah menjadi liquid atau cair. Garis yang menunjukkan temperatur tertinggi suatu logam dalam keadaan padat. Selanjutnya ada diagram yang keempat, yaitu eritecticum. Eritecticum sendiri itu titik leleh komposisi hanya pada suhu eutetik atau titik eutetik, atau permotongan antara kurva liquidus dan garis solidus. Diagram biner yang terakhir, yang dimana diagram biner yang terakhir saya gambarkan seperti ini, yang dimana alfa dapat menampung B maksimal 10% dengan alfa solid solution. Contoh material dengan A 90% dan B 5%. Pada temperatur cair, di sini pada temperatur cair logam A dan B masih bersifat liquidus. Selanjutnya berubah ke temperatur yang sudah menabrak dinding alfa, artinya area solid solution alfa membesar dan bertambah masih terdapat liquidus A tambah B. Selanjutnya di T3 di sini unsur A dan B sudah mulai membentuk solid solution alfa, liquidus A tambah B ada di sekitarnya. Dan yang terakhir di T4 ini area solid solution alfa sudah maksimal, yang artinya sudah tidak ada paduan lain, yang artinya sudah ada alfa sepenuhnya dan A tambah B.